Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah, di bulan Mei ini kita masih bisa berjumpa. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan sejahtera selalu. Hidup bukan tentang seberapa lama, tetapi hidup tentang seberapa bermakna. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bermakna. Di dalam kehidupan ya, kita selalu bertemu dengan berbagai karakter. Ada karakter yang sombong, ada karakter yang suka tidak menghargai orang lain, ada yang menjengkelkan. Nah, karakter-karakter ini, orang yang memiliki karakter ini, memang agak susah untuk diterima dalam suatu pergaulan ya. Tetapi, kalaupun mereka diterima di dalam pergaulan, mungkin karena menerima tetapi tidak dengan tulus ya. Artinya kita hanya sebatas bergaul dengan mereka tetapi tidak terlalu intens atau tidak terlalu intim. Hanya sebagai sesama manusia saja bergaul. Nah, karakter-karakter yang sombong, yang merendahkan, yang menjengkelkan, itu kan adalah penyakit hati. Dan karakter-karakter tersebut itu menurut peneliti itu bisa berubah ya kalau kita mau membiasakan dengan berkata-kata yang ajaib. Ada 3 kata ajaib yang menurut Robert Amos ya, kalau kita membiasakan menggunakan kata-kata 3 ajaib ini, hasil penelitian Robert Amos ya tentang dia mengamati orang-orang yang selalu berkata ajaib. Ini 25% hidupnya bahagia dan tidak stres. 20% orangnya tidak gampang sakit hati. Dan 10% kehidupannya orangnya akan awet muda. Karena terhindar dari penyakit-penyakit hati. Sombong, merendahkan, menjengkelkan. Yang pertama adalah kata tolong. Kata-kata ini sebenarnya biasa sekali, kata-kata tolong. Tetapi ada sebagian orang ya yang enggan untuk meminta tolong ketika dia menyuruh. Ambilkan cepat bawain apa. Jadi dia itu amat sangat gengsi, amat sangat enggan untuk berkata-kata tolong di depannya. Padahal sama saja ya, sama-sama menyuruh, tetapi kalau kita mengungkapkan ada kata tolongnya, itu kan kalimat perintah yang diperhalus ya. Jadi artinya orang yang disuruh pun tidak merasa didikte, tidak merasa stratanya lebih rendah gitu, tidak merasa direndahkan, tetapi dia juga akan merasa dengan senang hati ya ketika kita minta tolong. Kemudian ya yang kedua adalah kata-kata maaf. Kalau orang Sunda itu kalau bilang maaf itu kan pakai P. Padahal sebenarnya pakai M. Mungkin karena lidahnya ya udah terbiasa kemana-mana pakai P, jadinya ya maaf gitu. Seperti saya kalau bilang maaf jadinya maaf. Yang kedua adalah maaf. Maaf, kamu levelnya berbeda dengan aku. Maaf, aku tidak mencintaimu. Bukan kata-kata itu maksudnya. Tetapi maksud saya adalah diksi maaf ini harus selalu kita biasakan ya ketika kita berinteraksi dengan orang. Dalam hal ini kata maaf ini bukan berarti kita itu sedang menunjukkan suatu kesalahan gitu. Kata maaf ini artinya ya hati kita, dada kita itu lebih lapang daripada egonya. Lebih besar daripada ego. Jadi ketika hati kita, dada kita lebih lapang daripada ego, maka kita akan ringan sekali untuk berkata-kata maaf. Ada 2 contoh ya. Ada contoh yang seperti ini. Masuk kerja terlambat. Bosnya marah. Ya, bosnya marah. Yang satu itu nggak mau minta maaf.
ketika ditegur sama bosnya malah marah. Wah, baperan lu, begini aja harus minta maaf. Ada yang seperti itu. Jadi enggan sekali untuk berkata maaf. Tetapi yang satunya ketika terlambat, dia mengucapkan kata maaf, saya terlambat. Sebenarnya kata-kata maaf ini amat sangat biasa dan tidak merendahkan diri kita. Tidak membuat diri kita itu menjadi orang yang sangat rendah sekali. Tetapi ada sebagian orang yang merasa nggak mau berkata maaf. Jadi dia merasa seakan-akan dirinya itu paling benar. Jadi dia nggak mau meminta maaf duluan. Harus kamu yang minta maaf duluan. Ada yang seperti itu. Kemudian ya, kalimat yang ketiga, kata yang ketiga adalah terima kasih. Kita kan sering ya bertemu dengan orang-orang ya yang sangat menjengkelkan. Artinya orang-orang di sini ini amat sangat enggan untuk berterima kasih terhadap kebaikan sekecil apapun. Kita harus selalu ucapkan kata terima kasih. Di rumah tangga ada ya, di rumah tangga. Biasakanlah ya, saya sebagai ibu, kita sebagai ibu-ibu semua ya, ucapkanlah, biasakanlah berkata-kata terima kasih. Ketika menyuruh anak itu dan anak itu menurut kepada kita, menyelesaikan tugas-tugasnya, kan tidak ada salahnya kita bilang terima kasih gitu. Ketika kita berbicara, ketika kita berkata terima kasih, sama dengan kita itu melatih attitude anak, supaya anak itu memiliki attitude yang baik di dalam kemasyarakatan, di dalam kehidupannya. Jadi 3 kata ajaib ini amat sangat bisa merubah karakter dari yang sombong, kemudian karakter yang menjengkelkan, karakter yang suka merendahkan akan berubah menjadi lebih baik. Dan itu harus dibiasakan. Minimal di rumah tangga, anak kita sering mendengar kata-kata tolong, maaf, dan terima kasih. Mudah-mudahan pembahasan saya ini bermanfaat. Mari kita membiasakan memperhalus kata-kata. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.